Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk sementara, tinggalkan game, tinggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak penting. Sempatkan kalian untuk belajar bahasa Indonesia kali ini. Sebelum belajar, pastikan kalian menyiapkan alat tulis dan buku paket. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi KD 4.2, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara tulis dan lisan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Mampu menjelaskan pentingnya berita. 2. Mampu menjelaskan informasi yang ada di dalam berita secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaan. 3. Mampu menyunting berita secara tulis dan lisan. Langsung saja kita menuju materi ya. Materi yang pertama yaitu pentingnya berita. Maksudnya di sini pentingnya berita itu adalah bahwa berita itu banyak sekali mengandung makna ya. Jadi sangat berarti bagi kehidupan kita karena dengan membaca berita kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam diri kita. Dan kita juga harus bisa memaknai arti sebuah berita tersebut. Maksud dari kata memaknai di sini adalah memberi makna. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penyampaian berita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan informasi dalam berita atau istilah lainnya adalah menyampaikan berita. Menyampaikan berita bukan berarti kalian menghafalkan teks berita kemudian disampaikan secara tertulis atau lisan, tetapi tentu saja bukan seperti itu. Agar kalian dapat menyampaikan informasi yang terdapat dalam berita dengan benar, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kalian harus dapat menentukan sumber berita. Sumber berita yang harus diperhatikan adalah sumber berita yang mengandung peristiwa yang menarik. Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita. Hal ini bisa kalian lakukan dengan mengamati langsung atau mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Kemudian yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkiblat pada pola adik simbah. Istilahnya dengan mencatat adik simbah. Kemudian yang keempat, mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks berita. Jadi dari nomor 3 tadi dikembangkan lagi menjadi sebuah teks berita yang utuh. Materi yang ketiga yaitu tentang penyuntingan berita. Arti kata menyunting di sini yaitu memperbaiki atau mengoreksi sebuah berita. Jadi berita yang ada kesalahan kita koreksi atau kita perbaiki agar lebih bagus. Apa saja yang harus kalian sunting? Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang kebenaran isi berita. Jadi kebenaran isi berita itu memang harus betul-betul kalian perhatikan ya. Ini tentu saja yang berhubungan dengan fakta-fakta berita ya, itu kebenaran isi berita. Kemudian yang kedua, kelengkapan isi berita. Kalau kelengkapan isi berita ini yang berhubungan dengan adik simbah, ini yang harus lengkap ya. Kalau ada salah satu unsur dari adik simbahnya tidak ada, berarti belum bisa dikatakan sebuah berita. Kemudian yang ketiga, struktur penyusunan berita. Ini pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang struktur berita, yaitu ada 3, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang ditulis dari atas itu hal-hal yang paling penting dulu ya. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di sini hubungannya dengan apakah berita itu efektif di dalam kalimatnya, yaitu tentang keefektifan kalimat, kemudian kebakuan kata, ketepatan ejaan dan tanda baca. Itu memang harus
dikoreksi atau diperbaiki kalau ada kesalahan dalam penulisan berita. Berikut kalian simak contoh menyunting berita ya. Silakan kalian buka buku paket halaman 22 sampai 23. Untuk teks berita, kalian bisa membaca teks berita yang berjudul sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Setelah kalian baca teks berita tersebut, berikut kita perhatikan analisisnya ya. Dari analisis tersebut kita perhatikan ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki. Contohnya yang pertama yaitu dari segi kelengkapan berita. Terdapat bagian yang hilang di situ, tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Jadi unsur kapan di sini adik simbanya, kapannya tidak ada dalam berita tersebut. Jadi masih kurang satu unsur ya. Kemudian yang kedua, penulisan angka 16 pada judul berita tersebut tidak tepat. Seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf yaitu 16. Jadi huruf ya. Jadi di situ yang berhubungan dengan ejaan perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, penulisan judul juga kurang efektif di situ. Judulnya terlalu panjang dan lebar ya. Bisa diperbaiki judul tersebut, mungkin bisa disederhanakan lagi, misalnya menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu berita tersebut juga tidak menggunakan sumber yang jelas. Jadi sebuah berita itu harus ada sumbernya. Kalau tidak ada sumber berita yang jelas berarti bukan dikatakan sebuah berita. Demikian untuk analisis menyunting berita dari teks berita yang ada di dalam buku paket. Baiklah, dapat kita simpulkan dari pembelajaran daring kita hari ini, yaitu yang pertama, bahwa untuk menyampaikan dan menyunting sebuah berita itu diperlukan ketelitian dan pemahaman dalam membaca atau mendengarkan berita. Kemudian yang kedua, dengan banyak membaca berita, tentu saja ya, dengan banyak membaca berita akan menambah pengetahuan dan wawasan kita serta mengetahui pentingnya sebuah berita. Selesai sudah pembelajaran daring kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Tugas bisa kalian lihat di Classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.